Akhirnya gue menemukan tenda camping yang simple banget. Tempat tidurnya nyaman, ruang untuk kumpul-kumpul nyaman, ruangan untuk masak nyaman, pemasangan yang gak ribet. Lu lihat tingginya ini nggak terlalu tinggi kayak tenda-tenda camping yang lain. Ketika kena angin kita nggak terlalu khawatir untuk rubuh. Terus yang paling penting adalah harganya ini jauh lebih murah dibandingkan tenda-tenda camping yang lainnya. Ini bener-bener murah. Kita sikat aja, Forester Zeta. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Pertama kali gue ngeliat postingan dari Instagramnya Forester, dia munculin tenda ini dan gue langsung tertarik. Akhirnya gue sikat untuk warna orange ini. Ada dua warna sama warna Tosca. Tapi gue warna Tosca itu udah punya dari brand Hike and Run. Akhirnya gue pilih warna orange yang dicampur dengan warna grey atau putih. Dan ini salah satu tenda camping yang menurut gue bukan hanya harganya yang murah, tapi fitur yang ada di dalam itu simple dan nggak bikin ribet tapi bikin nyaman. Ini harganya 1.100.000. Kalau gua bandingin dengan tenda-tenda camping dari brand-brand lain itu harganya 2 juta ke atas. Forester ini baik hati banget ngasih harga murah tapi dengan kualitas yang menurut gua udah untung banget ketika lu memutuskan untuk hajar tenda ini. Tenda ini kapasitasnya 4 orang. Kalau lu lihat ke kanan itu tempat tidur yang pertama, sebelah kanan 2 orang. Terus sebelah kiri 2 orang, jadi dipisah. Kapasitasnya 4 tapi dipisah 2 orang untuk tidurnya. Di bagian tengah nanti kita ke dalam itu untuk kumpul-kumpul, untuk masak, untuk makan dan lain-lain. Luas banget di bagian tengah sini. Dan gue ngerasa tenda ini kayaknya gue berani nih untuk bawa ke gunung karena tidak terlalu tinggi untuk tendanya. Biasanya tenda-tenda camping kayak gini tuh tinggi banget gitu kan, sampai kita bisa berdiri di dalam. Ini tingginya 140 cm, jadi hampir sama dengan tenda-tenda gunung yang mana rata-rata tingginya itu 135, 130, ini 140 cm. Bahkan ada tenda gunung dari Tendaki Molucas 6 Pro itu tingginya 170. Ketika terkena angin itu ya lumayan duluan kena anginnya dibandingkan tenda-tenda yang lebih pendek. Ini 140 cm, jadi tidak terlalu khawatir ketika kena angin kencang. Yang penting pemasangan tali-tali di kanan sama di kirinya itu benar-benar kencang banget. Dan jangan takut dikasih tali yang cukup untuk tenda ini. Tenda ini pakai bahan outer 190T yang mana PU-nya ini 1500 mm. Jadi ini udah sangat mumpuni. Ketika lu tanya bocor nggak tenda ini, jelas-jelas enggak, karena memang untuk si tenda ini ketahanan dalam menahan air hujan itu 1500 mm. Jadi rata-rata hujan di kita itu kalau lu pernah pakai payung itu 300 mm untuk ketahanan air hujannya. Ini 1500, jelas-jelas jauh, jadi ini aman banget. Dan yang paling penting, di semua jahitan ini udah pakai sim seal, jadi jangan takut terembes melalui lubang bekas jarum jahitan. Jadi bukan hanya PU-nya yang tinggi, di setiap jahitan di bagian outernya udah pakai sim seal. Pemasangan tenda ini sebetulnya nggak ribet ya, hanya ada 4 frame di kanan sama di kiri, dan tenda ini dipasang terlebih dahulu untuk bagian outernya, sehingga ketika innernya belum dipasang, tenda ini bisa dijadikan shelter yang sangat luas. Jadi ketika nantinya lu punya tenda ini, ketika lu di tengah-tengah pemasangan tenda ini, innernya kan dipasang belakangan nih. Ketika tiba-tiba hujan, innernya belum dipasang, masuk air semua ke dalam. Karena memang bisa dijadikan sebagai shelter. Karena ada tenda yang harus dipasang innernya dulu, ada tenda yang memang kayak gini, bisa dipasang outernya dulu. Ketika tiba-tiba hujan, bisa dijadikan sebagai shelter darurat terlebih dahulu. Tenda ini hanya ada 1 pintu di bagian depan sini aja. Jadi di bagian belakang itu biar angin nggak terlalu masuk banyak ke bagian dalam, udah nggak ada pintu di bagian belakang. Jadi untuk akses masuk itu hanya di bagian depan sini aja. Dan tenda ini memakai bahan frame itu fiberglass, bisa lu lihat di sini. Jadi tenda ini pakai bahan fiberglass 8,5 mm. Kalau kita keliling ke bagian kiri dan kanan, di sini ada sirkulasi udara di setiap ujungnya. Di sana ada, di sini ada. Nah, ini sirkulasi udaranya. Cuman sayangnya di sini sirkulasi udaranya akan lebih enak pakai penyanggah sebetulnya. Ini sebetulnya sih pakai bahan yang lebih tebal, tujuannya agar lebih ngebentuk ketika ada angin diperlukan untuk masuk, ya masuk lewat sini. Cuman karena kelipat-lipat akan lebih layu untuk si bahan tebal ini. Jadi lebih bagus sih harusnya pakai penyanggah di sini. Kita ke bagian dalam. Jadi di bagian dalam ini tentunya lu nggak bisa berdiri karena memang tingginya ini 140 cm. Biasanya tenda-tenda camping itu ada yang 170 cm, 160 cm. Jadi lu bisa bergerak leluasa di bagian dalam ini. Karena memang bentuknya lebih ceper, lu nggak bisa berdiri
di dalam tenda ini, kecuali anak kecil yang memang tingginya masih di bawah 140 cm. Ini ruangannya bener-bener dikasih luas dan nyaman tapi efektif gitu. Ini untuk 4 orang kita berkegiatan di dalam sini atau di tengah sini, ini enak banget untuk masak-masak. Enak, nyaman, tinggal nantinya lu pasang matras di tengah sini. Bedanya dengan tenda camping dari Quechua itu dikasih langsung untuk si alas di bagian tengahnya. Si Forester ini tentunya enggak. Kayak semacam tenda-tenda dari Hike and Run juga, tenda campingnya enggak dikasih. Jadi nanti lu tinggal bawa matras aja untuk di bagian tengah sini untuk berkegiatan, entah itu masak, makan, atau untuk kumpul-kumpul ngobrol di tengah sini. Ada 2 kamar, di kanan dan di kiri. Masing-masing kamar ini mempunyai kapasitas 2 orang. Jadi ketika nantinya lu tidur di tenda ini ya dibagi 2. Tidur di kanan 2, tidur di kiri juga 2. Dan ketika tadi gua masang tenda ini, gua suka banget dari pemasangan bagian innernya. Biasanya ketika lo mau masang inner di bagian tenda model kayak gini, agak lumayan jauh untuk menjangkau di bagian sudutnya. Ini enggak dikasih cantolan di sudut, tapi cantolannya ini di tengah-tengah sini, di bagian warna putih ini. Jadi tangan lu nggak usah menjangkau ke ujung, cukup jongkok aja, udah kejangkau untuk semua pengait-pengait yang ada di inner bagian atas ini. Jadi untuk pemasangan innernya lebih mudah. Dan yang paling gue suka juga, inner ini kan ngebentuk kotak nih. Ada 4 sudut. Di setiap sudutnya dikasih tali webbing untuk pemasangan pasak. Biasanya di sudut-sudut inner kayak gini hanya dicantol ke frame bagian luar. Ini enggak, jadi lebih kuat ketika nantinya mungkin terkena angin, lebih kuat karena dipasak di semua sudut yang ada di inner bagian dalam, entah itu kiri ataupun di bagian kanan. Jadi ada detail-detail kecil yang berbeda di tenda-tenda camping yang pernah gua pasang sebelumnya. Tenda ini di bagian innernya dikasih 4 sudut untuk pemasangan pasak, plus dikasih pasaknya juga. Dan tentunya tenda-tenda camping kayak gini pasti jauh ya untuk jarak antara outer dan innernya. Jadi ketika nantinya bagian outernya itu terjadi kondensasi, karena setiap tenda ketika hujan pasti terjadi kondensasi lah. Cuman pertanyaannya, ketika kondensasi, innernya nempel nggak ke outer nih? Kalau innernya nempel ke outer, pasti tembus ke bagian dalam. Kalau jauh kayak gini ya nggak bakal tembus ke bagian dalam. Kondensasinya akan turun langsung ke tanah. Kita langsung lihat ke bagian dalamnya, karena kanan atau kiri sama aja untuk kamar-kamarnya, untuk si fitur-fiturnya pun tetap sama aja. Ini ada 2 lapis pintu, jadi ketika nantinya lu kondisinya dingin, lu pasang aja untuk pintu yang bahan polyester, biar enggak dingin. Tapi kalau posisinya justru pengen masuk nih angin dari luar, pasang aja lapisan yang bahan meshnya. Karena ini selain udara itu lebih masuk, kita dapat angin sepoi-sepoi juga. Untuk serangga-serangga itu tidak masuk juga karena di sini ada bahan mesh. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan kondisi yang terjadi nanti di lapangan itu kayak gimana. Dan di bagian inner ini pakai bahan polyester untuk menahan angin nih, sama debu-debu juga. Tapi di bagian belakang sini ada bahan mesh nih. Jadi ada bahan polyester sama ada bahan mesh di sini untuk sirkulasi udara, meneruskan lubang sirkulasi dari bagian outer. Jadi nanti sirkulasi udara dari lubang outer itu masuk, terus masuk ke bagian inner juga. Jadi seimbang lah antara bahan meshnya dan bahan polyesternya di sini, nggak terlalu pengap nantinya. Walaupun nanti ada debu dari luar situ, nggak bakal masuk terlalu banyak karena di bagian bawah sini pakai bahan polyester, bukan bahan mesh. Meshnya hanya di atas saja untuk meneruskan sirkulasi udara. Dan ada 2 saku, di kanan 1 untuk sakunya, 1 lagi ada di kiri untuk sakunya. Jadi karena di sini bisa 2 orang, sakunya dikasih 2. Dan untuk panjangnya ini 210 cm untuk panjangnya. Jadi ketika nantinya lu tidur di dalam kamar-kamar ini, dipastikan nggak bakal ngelipet kaki lu, karena memang panjangnya 210 cm. Ketika tidur berdua nanti di sini, barang-barang masih bisa disimpan di sudut-sudut sini, karena masih luas. Karena untuk si panjang inner ini 140 cm. Jadi 140 cm, 140 cm ke sana juga untuk panjangnya 210 cm. Dan ada detail kecil yang penting tapi tidak terlalu kelihatan, bisa kita lihat di bagian situ aja, yaitu gantungan lampu tenda nih. Nah, ini jadi ada gantungan lampu tenda di sudutnya, takut nantinya lu nggak kelihatan, di sini dikasih nih untuk gantungan lampu tenda, tapi nggak ada cantolannya, jadi kayaknya harus diikat untuk si gantungan lampu tendanya. Dan terakhir di bagian inner ini adalah di bagian lantainya. Ini lantainya pakai bahan PE,
semacam terpal yang memang terasa lebih lembut dan tidak terlalu kasar. Ini benar-benar lembut banget. Jadi ada beberapa bahan lantai tenda kayak gini tuh yang agak kasar, ini benar-benar lembut. Kayaknya sih dikasih bahan yang lebih bagus di bagian lantai ini. Keuntungannya lu pakai tenda yang mempunyai lantai PE kayak gini, tidak mudah untuk robek ketika di bawahnya ini ada batu tajam atau akar-akar tajam. Tidak seperti bahan-bahan polyester atau nylon yang tipis jadi mudah untuk bolong. Di bagian lantainya ini lebih tebal. Itu dia untuk si fitur-fiturnya. Sekarang kita ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada pada tenda Forester Zeta ini. Kita sekarang ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di Forester Zeta ini menurut gua. Nanti kalau emang lu menemukan kekurangan dan kelebihan yang terlihat di tenda ini atau mungkin udah punya, tinggal komentar di bawah aja untuk menambahkan kekurangan dan kelebihan yang ada di video ini. Kita ngomongin kekurangannya dulu. Kekurangannya memang tenda ini berat ya, karena memang tenda camping yang mana didesain untuk memberikan kenyamanan yang lebih dibandingkan tenda gunung. Terlihat dari ruangan yang dikasih untuk masak, untuk kumpul-kumpul ini dikasih lebih gede, sehingga beratnya ini 5 kg. Tapi kalau memang kita bandingkan dengan tenda-tenda kapasitas yang sama 4 orang nih, yang kategorinya tenda gunung itu kalau bahannya fiberglass, terus lantainya terpal itu ada yang 4 kilo, 4,5 kilo, ini 5 kilo, jadi nggak beda jauh sebetulnya. Kalau dibandingkan dengan tenda-tenda camping kayak Quechua atau kemarin tuh Hike and Run Cakra kalau nggak salah, itu beratnya 8 kilo, jauh banget sama ini 5 kilo untuk beratnya. Jadi untuk si tenda ini memang berat, tapi kalau disandingkan dengan tenda-tenda camping lainnya, terbilangnya ringan untuk si tenda ini. Kekurangan yang berikutnya adalah gua kurang suka dengan pasak yang dikasih di sini. Pasaknya tuh kayak mudah untuk bengkok, terus diameternya kecil juga. Jadi sayang banget, tenda camping itu kan diperlukan tarikan tali di bagian outer itu yang kenceng. Seharusnya sih kayaknya dikasih pasak yang lebih gede diameternya, atau mungkin pasak tipe Y itu lebih aman kayaknya. Kalau ini pasaknya kurang oke menurut gua, karena pasak kayak gini biasanya mudah untuk bengkok. Kekurangan yang berikutnya yang gua lihat di sini, sirkulasi udaranya udah gede nih, udah oke nih, cuman kurangnya itu tidak ada penyanggah untuk lebih standby aja bukaan dari si sirkulasi udaranya. Itu kan pakai bahan yang lebih tebal, tujuannya untuk ngebentuk pintunya. Tapi kalau emang lama-lama kelipat akan layu juga tuh. Lebih enak sih mending pakai sanggahan aja di tengah-tengahnya, biar pintu sirkulasi udaranya itu tetap standby kebuka, lebih konsisten kebukanya. Kekurangan yang berikutnya adalah tidak ada alas di bagian tengah. Walaupun sebetulnya kalau nantinya alasnya itu include, itu akan nambah beban. Terus ini udah murah, dikasih segini aja udah syukur sebetulnya. Kalau mau minta alas kayaknya harganya akan naik sedikit. Semoga nanti si Foresternya sih menjual terpisah untuk bagian alas yang akan disimpan di bagian tengah sini, biar dari segi ukurannya pas. Yang pasti ketika nanti ada yang mau beli tenda ini, Forester enak tuh kalau nyediain alas untuk di bagian tengah sini. Soalnya gue udah nge-review tenda dari Quechua itu udah include di bagian alas di bagian tengahnya. Jadi semoga ini nanti dikasih juga untuk si alasnya walaupun dijual terpisah. Kekurangan yang berikutnya adalah tidak ada cantolan untuk gantungan lampu tenda, jadi harus diikat. Kalau emang lampu tendanya ada tali atau iketan ya enak, tapi kalau nggak ada iketan untuk si lampu tendanya akan bingung aja untuk pasangnya. Jadi itu detail kecil yang gue temukan sebagai kekurangan. Sekarang kita ngomongin kelebihan yang ada di tenda ini. Kelebihan yang pertama tentunya harganya murah. 1.100.000 untuk tenda camping yang menurut gua sekeren ini. Tenda camping loh. Biasanya tenda-tenda camping itu harganya 2 juta. Paling murah itu kayaknya 2.100.000 mungkin. Kemarin yang Cakra aja itu 2 jutaan. Walaupun diskon jadi 1,4, tapi tetap harga normalnya itu 2 juta lebih lah. Ini seperti yang lu lihat dari awal sampai akhir. Fitur-fiturnya oke banget. Dari materialnya oke banget, tapi harganya bener-bener murah, 1.100.000. Jadi ini bisa jadi tenda camping terbaik salah satu di tahun 2023 ini. Kelebihan yang kedua adalah PU dari tenda ini udah 1.500 mm, tentunya aman ketika mau dipakai di curah hujan di Indonesia. Kelebihan yang berikutnya adalah tenda ini mempunyai ukuran yang hampir mirip dengan tenda gunung, khususnya di bagian tinggi ya. Biasanya tenda-tenda camping itu tingginya 160 cm, 170 cm, sehingga ketika terkena angin kencang itu ya benar-benar nabrak, karena akan menjadi tenda paling tinggi ketika diajarkan dengan tenda-tenda yang lainnya.
Ini tingginya itu 140 cm. Beda sedikit dengan tenda-tenda gunung kapasitas 4 yang biasanya tenda gunung kapasitas 4 itu 135 cm, ini 140 cm. Jadi ketika tenda ini dijajarkan dengan tenda-tenda camping yang lainnya, ini termasuk tenda paling ceper. Ketika terkena angin kencang, ya tenda-tenda yang lebih tinggi yang kena duluan. Karena ini tingginya itu 140 cm lebih ceper aja. Kelebihan yang berikutnya adalah tenda ini bisa banget untuk dijadikan sebagai shelter. Ketika nantinya lu mempunyai tenda ini, kalau memang lu lagi masang tendanya, ketika di tengah-tengah pemasangan hujan, innernya kebetulan belum dipasang, masuk aja semua ke sini karena memang ini bisa dijadikan shelter. Di 10 orang pun kayaknya masuk di sini nih untuk duduk-duduk, untuk sambil nunggu hujan reda. Jadi innernya bisa dipasang belakangan sehingga ketika outernya udah berdiri bisa dijadikan sebagai shelter darurat. Kelebihan yang berikutnya yang tidak kalah penting yaitu di setiap jahitan ini udah pakai sim seal. Jadi ketika nantinya hujan deras, bahannya tentunya nggak bakal tembus, tapi kita kan khawatir tembus melalui lubang-lubang bekas jarum jahitan. Ini nggak bakal terjadi karena udah ditutup menggunakan sim seal di bagian jahitannya, hampir di semua jahitan yang ada di tenda ini. Kelebihan berikutnya adalah pemasangan innernya mudah dibandingkan tenda camping yang pernah gua pakai juga tuh. Ini pemasangan innernya itu lebih mudah. Tangan kita nggak perlu menjangkau ke sudut karena memang pemasangannya lebih dekat di bagian warna putih ini. Dan di bagian innernya pun dikasih tali webbing di setiap sudut bagian bawahnya untuk pemasangan pasak. Jadi si inner itu benar-benar kokoh, dipasak di semua sudut untuk kamar kanan ataupun kamar kiri sini. Kelebihan berikutnya adalah jarak antara inner dan outer ini benar-benar jauh. Entah itu dari sudut-sudutnya ataupun di tengah sini, ini jauh. Jadi ketika bagian outer itu terkena hujan, pasti terjadi kondensasi. Pasti kondensasi. Tapi pertanyaannya, kondensasinya langsung netes ke inner nggak? Ini nggak, karena memang jarak antara outer dan innernya ini benar-benar jauh. Ketika ada kondensasi di bagian outer, langsung netes ke bagian tanah. Kelebihan yang terakhir adalah ruangannya benar-benar efektif. Untuk kamar-kamar tidurnya dikasih ruangan yang gede, nyaman banget untuk tidur. Terus untuk ruangan kumpul-kumpul di tengah gede juga, untuk masak di depan gede juga. Jadi ini tenda camping yang mempunyai ukuran yang efektif dari segi kamar tidur, ruang tengah atau bagian depan kanopi untuk kegiatan masak-memasak nantinya. Jadi itu dia untuk kelebihan sama kekurangan dari tenda ini. Kalau emang lu suka dengan tenda ini, sikat aja menurut gua karena harganya murah. Ini bisa jadi tenda sejuta umat di kategori tenda camping karena tendanya benar-benar murah, tapi spesifikasinya harusnya sini dijual 2 juta ke atas harusnya. Tapi Forester masih baik hati banget ngejual 1.100.000 untuk si tenda Zeta ini. Oke, itu aja. Kalau lu suka dengan tenda ini, masih ada stoknya, tinggal lu klik aja link yang udah gua cantumin di deskripsi video ini. Biar lu nggak ribet, langsung klik aja. Kalau lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share biar teman-teman lu pada tahu ada tenda murah tapi bagus dari Forester 1.100.000 untuk tenda camping sekeren ini. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.